Kita tahu Kepala Negara mendorong Kapolda Jateng Irjen Ahmad Lutfi. Sedangkan Gerindra memastikan tidak mau menggeser orang dekat Pak Prabowo sebagai calon wakil gubernur. Lah kok tiba-tiba muncul nama Kaisang di survei LSI. PDIP tidak akan mengikuti gendang permainan mereka. Lontaran kalimat nggak apa-apa, ada nama Kaisang, bagus. Itu justru tidak menimbulkan polemik sehingga beritanya tidak bisa digoreng. Hai, ketemu lagi di ngos-ngosan, ngopini santai bareng Mbak Yus. Mbak Puan tiba-tiba merespon positif masuknya nama Kaisang di daftar posisi unggulan pada Pilgub Jateng. Daftar itu merupakan hasil survei yang dilakukan oleh LSI. Nah, dari data LSI itu, kalimat yang dilontarkan Mbak Puan adalah nggak apa-apa, bagus ya. Gimana nih para ngosernya Mbak Yus menilai hal ini? Bukankah bapak sama kakak dari pemilik sang pisang itu sudah menodai? Cik, menodai. Emang pasti menodai. Sudah meninggalkan PDIP. Menurut banyak pihak, utamanya para pendukung Pak Jokowi, katanya PDIP tidak bisa apa-apa. Buktinya kalah Pilpres. Di soal ini, dengerin ya yang Mbak Yus mau sampaikan ya. Kita coba cek data. Ini penting disampaikan supaya jika kita bicara, kiplipet. Ini penting Mbak Yus sampaikan supaya kita jika bicara nggak ngasal. Ora waton omong nek omong kudu nganggo waton. Artinya, tidak asal bicara, namun bila bicara harus ada dasarnya. Nah, di Pilpres suara Pak Ganjar itu 20 juta. Sementara di pemilu suara PDIP 25,3 juta. Itu artinya ada pemilih tambahan dan suara pemilih PDIP solid. PDIP hanya kurang berhasil menggait pemilih presiden di luar partainya. Dan yang para ngosernya Mbak Yus harus ingat, sejak pemilu 1999 suara PDIP selalu berada di 20 juta lebih. Dan mendapat suara 14 juta saja pada pemilu 2009. Ini menandakan pemilih partai pimpinan Bu Mega relatif stabil. Bahkan bisa disebut naik meski tidak cukup banyak. Sementara dua partai pesaing kuatnya perolehan suara lebih dari 20 juta hanya 2 kali atau malah cuma sekali. Gerindra misalnya, baru di pemilu kali ini pemilihnya tembus 20 juta. Sebelumnya hanya belasan. Sedangkan Partai Golkar, partai penguasa sejak Orde Baru, usai reformasi suaranya gagal mencapai 20 juta di tahun 2009, 2014 dan 2019. Nah, lalu apa kaitannya dengan pernyataan Mbak Yus di awal tadi tentang respon nama Mas Kaisang dalam Pilkada Jateng? Inilah permainan politik. Inilah panggung yang penuh dengan strategi, manuver, serta drama. Mbak Puan akan sangat berhati-hati merespon berbagai kabar politik. Apalagi PDIP di beberapa daerah belum memutuskan siapa yang akan diusung. Termasuk salah satunya ya di Jawa Tengah. Meski memiliki suara terbesar 26% di tingkat Jawa Tengah, itu suara paling tinggi dibanding suara partai lain. PDIP harus memainkan peran penting. Pendaftaran pilkada masih 2 bulan lagi, serta konstelasi politik masih bisa berubah. Kita tahu Kepala Negara mendorong Kapolda Jateng Irjen Ahmad Lutfi. Sedangkan Gerindra memastikan tidak mau menggeser orang dekat Pak Prabowo sebagai calon wakil gubernur. Lah kok tiba-tiba muncul nama Kaisang di survei LSI.
Ini beneran mak bedundu, mak jegagi, mak blar. Nama dia juga keluar ya kan. Persis seperti kita kalau arisan ya kan. Kan kita nggak tahu nama siapa yang akan keluar ya tadi. Kopiok. Ini jenenge sapa sing metu ya. Punya arisan. Jauh sebelumnya nama bungsunya Pak Jokowi ini juga surveinya tinggi di kota atau provinsi lain. Kan pernah juga muncul namanya di Depok, di Bekasi, di Solo, bahkan di DKI. Kenapa sekarang ini elektabilitasnya juga tinggi di Jateng? Menurut ngoser-ngosernya Mbak Yus yang tercinta dan tersayang, aneh nggak? Bagi Mbak Yus sih ya blas ora aneh. Pokoknya yang berhubungan dengan nama Pak Jokowi, mau modelnya kepiye ya gak ada keenahan gitu. Termasuk misalkan nama Jan Etes pun masuk di survei calon kepala daerah, bagi Mbak Yus yo gak aneh. Mau bagaimanapun semua yang dimaui presiden sekarang ini ya kudu kabul. Mesti tercapai ya. Tutu kabul tesi lo ya. Itu alasan kenapa Mbak Yus nggak nyebut aneh sama bojone Mbak Erin Gudono itu masuk unggulan di Pilgub Jateng. Nggak aneh. Pernyataan Mbak Puan tadi mengindikasi bahwa PDIP tidak akan mengikuti gendang permainan mereka. Lontaran kalimat nggak apa-apa, ada nama Kaisang, bagus. Itu justru tidak menimbulkan polemik sehingga beritanya tidak bisa digoreng. Makanya ini strategi cerdas nan jitu. Belajar dari apa yang terjadi di Pilpres. Waktu Pilpres yang kemarin kan beruntun itu, muncul banyak polemik. Beragam pernyataan Pak Jokowi mubal ya toh, metu terus kayak berondongan peluru. Mulai Gibran belum cukup umur dan belum pengalaman ya toh. Tugas orang tua tinggal merestui. Putusan MK harus dihormati ya toh. Mau ikut kampanye, presiden tidak dilarang cawe-cawe dan banyak lagi ya toh. Lah terus akibatnya apa? Apa coba? Ya itu tadi, kesan menyerang ke keluarga presiden terlihat tidak berhenti. Sayangnya masyarakat kita itu menilai itu sebagai merendahkan kepala negara, menjatuhkan, kebencian dan lainnya. Ibarat api bulat-bulat koyo tahu bulat digoreng dadakan. Lantas diredakan dengan air berbentuk kantong berisi beras gitu, minyak, BLT dan lain-lain. Kantong Doraemon. Ademlah luapan hati dan meledak-ledak sehingga rakyat memilih yang ngasih air tapi wujudnya bansos. Iki Mbak Yus ora pengen nyalahke sing milih Pak Prabowo sama Gibran loh. Lah, kabeh wis kedaden lah ngopo nyalahke. Ini yang dianalisis sama ngos-ngosan itu lebih pada bijaklah dalam menilai sesuatu. Belajarlah memahami kritik, memahami sesuatu yang tidak pantas. Dan kita mesti mengalahkan yang tidak pantas itu gitu loh. Nah, bukan malah pasang badan membela, lalu mengira orang macam Mbak Yus ini ya mau keting tok isine ya. Ya enggak gitu juga ya toh. Manusia itu emang mesti belajar. Dan guru yang baik katalah guru. Nanti belibet. Dan guru yang baik kata ahli kata-kata ya toh. Dan guru yang baik itu adalah ahli kata-kata adalah kehidupan. Bingung toh, ya bingung bareng aja. Mbak Yus percaya banyak orang menyesal salah di Pilpres kemarin. Saran yang bisa Mbak Yus berikan itu ya nggak usah menyesal dan merasa bersalah. Yang sudah berlalu biarlah berlalu ya toh. Mbak Yus nggak mengharuskan para ngoser memilih semua calon dari PDIP. Enggak gitu. Mbak Yus hanya menekankan pilihlah pimpinan. Pilihlah pemimpin daerah yang benar-benar tepat gitu loh. Jangan hanya mengikuti apa kata teman, kata tetangga, kata pacar, apalagi kata tim sukses ya toh. Dilihat visi misinya ya kan, nilai program yang ditawarkan dan bandingkan track record calon kepala daerah itu. Kayaknya make sense atau halusinasi ya toh.
ngoyo-woro basa Jawane ya toh. Nek tidak masuk akal, tinggalkan saja. Pilih kandidat sing mboten ngapusi, mboten korupsi, sing jujur pokoknya, jujur. Saiki nek jujur ajur piye terusan kowe kuwi. Jangan, kita harus tetap jujur. Nah, bila perlu bagi yang muslim ya salat istikharah, ya kan? Insya Allah akan membawa kebaikan. Nah, apakah PDIP Jawa Tengah akan mendukung Mas Kaisang? Kalian pasti tahu jawabannya dari apa yang sudah Mbak Yus uraikan di atas gitu. Ngosor sejati mesti paham dan mudeng bagaimana mesti mengambil intisari dari episode ngos-ngosan kali ini. Ning Bu ning. Nek jik ra mudeng wis puter neh wae gitu. Aku tak masak sik gitu. Kudu kendang mergo iki liburan sekolah, selak anakku tangi njaluk maem. Aku ya ket mau ya wis kruyak-kruyuk, kedengeran gak sih? Maaf ya kalau kedengeran. Segitu ya ngos-ngosan ngopi santai bareng Bayus, kita ketemu lagi di ngos-ngosan selanjutnya. Bye.